Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembahasan berkaitan dengan elektronika dasar mengenai penguatan sinyal atau small signal amplifier yang lanjutan daripada materi sebelumnya. Kalau berbicara masalah amplifier, sangat erat kaitannya dengan komponen yang berkaitan dengan amplifier tersebut. Apa kira-kira komponen yang bisa kita gunakan untuk penguatan tersebut? Dan salah satunya itu adalah transistor. Nah, karena transistor yang kita gunakan di rangkaian, kita harus tahu dulu karakteristik, cara pemasangannya di rangkaian, bentuk lambangnya seperti apa, serta spesifikasinya seperti apa. Nah, untuk jenis transistor ini kita ambil salah satu contohnya, yaitu 2N4401. Ini merupakan jenis transistor NPN, dimana kalau untuk lambangnya ini sudah umum ya. Kita lihat ada 3 kaki satunya emitter, kaki 2-nya base, kaki 3-nya kolektor. Dan secara fisiknya, bentuk realnya kalau kita lihat seperti ini, di bagian belakangnya itu ada lengkungan, ada setengah lingkaran, kemudian ini adalah sisi datarnya. Biasanya kita hadapkan ke arah kita atau ke depan kita untuk melihat fungsi dari kaki masing-masingnya ini. Ini adalah emiternya yang kaki 1 tadi, base-nya di tengah-tengah, dan kolektornya sebelah kanan kita. Apa pentingnya ini kita perhatikan? Ini perlu kita lakukan untuk melakukan pemasangan pada rangkaian elektronika, baik itu rangkaian langsung yang kita gunakan melalui solder yang sudah kita buat jalur-jalurnya, ataupun kita menggunakan sebuah protoboard untuk merangkai transistor ini pada fungsi penggunaan untuk amplifier ini. Kemudian selanjutnya, pada transistor ini memiliki kriteria. Ini hanya beberapa kriteria saja ya, saya masukkan di sini. Sebenarnya masih banyak kriteria lain, dan untuk lebih detailnya itu kita bisa lihat melalui datasheetnya. Untuk jenis NPN ini, IB-nya itu masuk arah ke dalam transistor. Kemudian kalau untuk IC-nya juga masuk ke dalam transistor. Sedangkan untuk kaki E-nya atau IE-nya itu arahnya adalah keluar, yang terhubung kepada ground biasanya untuk E-nya ini. Nah, kemudian kita lihat selain dari kaki yang 3 ini perlu kita ketahui dan arah arusnya, kita juga ketahui beta. Dari transistor ini dia mempunyai beta, di mana beta ini merupakan rasio dari IC dan IB. Kita anggaplah sebagai contoh saja, untuk betanya 200. Kemudian berapa nilai IB, berapa nilai IC, dan berapa nilai IE. Nah, kalau untuk mencari nilai tersebut, kita lihat, kembalikan kepada konsepnya ini, beta IC berbanding dengan IB. Kalau kita mau mencari IB, berarti kita anggap IB-nya ini sebagai input. Nah, inputnya ini kita anggap 1 mA. Kalau IB-nya 1 mA, kira-kira IC-nya berapa nilainya? Ya, tentu kita tinggal kali silang, beta dikali IB, maka didapatkan 200 mA. IE sama dengan IC tambah IB sama dengan 200 mA ditambah 1 mA, dan hasilnya 201 mA. Nah, kemudian kita lihat juga untuk jenis transistor lain, yaitu transistor PNP. Nah, kalau kita lihat di sini, transistor ini yang membedakan arah panahnya ini. Kalau yang NPN tadi arah panahnya keluar, kalau yang PNP berarti arah panahnya ke dalam, yaitu positif, negatif, positif. Kita lihat arah arusnya. Ternyata IB-nya arah arusnya itu keluar dari transistor. Kemudian kalau IE-nya itu arahnya masuk ke dalam. Sementara kalau IC-nya, kalau kita lihat di sini, arahnya juga keluar ternyata. Nah, sama prinsipnya dengan NPN tadi. Jenis PNP ini juga mempunyai nilai beta. Nilai betanya itu sama rasio dari IC dengan IB, artinya IC dibagi IB. Nah, sekarang kita anggaplah sebagai contoh saja, beta kita anggap nilainya 300. IB-nya kita beri nilainya 2 mA ya. Kemudian
berapa nilai IC dan berapa nilai IE nya. Kalau IC tadi konsepnya berarti tinggal kita kali silang, berarti kalau kita kali silang otomatis dapatkan hasilnya 600 mA. IE maka dapatkan nilainya 302 mA. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ini implementasi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada saat switch ditekan, maka LED akan aktif, dan bila sebagai penguat kita gunakan transistor ini, bisa kita gunakan sebagai penguat untuk materi kita kali ini, dengan syarat harus memenuhi untuk 0,7 volt nilai VBE nya ini, atau arusnya juga harus terpenuhi tapi tidak sebesar B, C, dan E. Kemudian bagaimana menguatkan mikrofon yang hanya dalam 1 mV kira-kira kalau kita gunakan transistor ini sebagai penguat? Kalau kita lihat di sini, ini kan sebagai switch saja. Pada saat dia mendapatkan 5 volt, diberikan di sini berupa resistor, maksud saya 86 kilo ohm, di mana 86 kilo ohm ini sangat besar ya nilai resistansinya. Kenapa kok sangat besar di sini? Karena kebutuhan dari transistor ini seperti yang kita bilang tadi, tidak membutuhkan arus dan tegangan yang besar di sini untuk mengaktifkannya. Kalau untuk tegangannya cukup 0,7 volt untuk jenis germanium, untuk jenis silikon, sementara untuk jenis germanium cukup 0,3 volt saja. Artinya daerah kerjanya itu antara 0,7 volt sampai dengan dia mendapatkan batas maksimal tegangannya. Itu disebut dengan saturasi nanti. Pada saat dia sudah mencapai tegangan aktif maksimal, itu berarti tegangan maksimal itu tercapai, artinya transistor kita anggap sebagai dalam kondisinya saturasi. Akan tapi pada saat dia nilai tegangannya masih belum bertemu dengan nilai 0,7 volt ini, berarti kita anggap ya sebagai masih dalam kondisi cut off. Nah, kemudian rangkaiannya tentu kita berikan bias biar dioda bisa menjadi saklar terbuka. Kenapa kok disebut dioda? Ya, pada prinsipnya bahannya masih sama, semikonduktor, dan persis sama seperti dioda prinsip kerjanya. Hanya saja pada transistor ini dia memiliki 3 bahagian. Kalau dioda kan hanya 2 bahagian. Ada yang pada bahan sebelumnya kita sebut sebagai bias maju dan bias mundur. Nah, pada transistor ini untuk mengaktifkan pada kondisi bias majunya itu sebagai forward bias. Dalam forward biasnya itu berarti kalau di dioda dia bisa sebagai saklar aktif. Nah, pada transistor juga demikian. Akan tetapi untuk menjadikan dia forward bias dalam keadaan saklar aktif tersebut, dia harus mendapatkan trigger melalui base-nya atau kaki B-nya. Nah, kita lihat juga selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita lihat terkesan memang complicated ya, rumit ya. Tapi jangan khawatir, kita coba bahas satu-satu. Sebenarnya secara keseluruhan kalau kita lihat di sini kan ada beberapa resistor, ada R1, R2, R4 dan R3 di sini. Di sini digunakan resistor dengan konsep sebenarnya konsep Thevenin. Biasanya kalau untuk teori Thevenin tersebut digunakan untuk melakukan sebuah analisis terhadap rangkaian elektronika. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalau kondisi seperti sekarang, ini kan 5 volt, otomatis dalam satuan volt ya, tegangannya mengalir di dalam. Kalau kita perhatikan seperti yang kita bilang tadi, kalau sebuah mikrofon, sinyal suara yang masuk ke sebuah rangkaian elektronika, rangkaian penguat itu hanya dalam bentuk satuan milivolt atau arusnya miliampere, sangat kecil sekali. Nah, apakah tidak ditepis saja oleh di sini? Apakah sinyal tersebut tidak hilang saja? Nah, ternyata itulah pentingnya dalam ilmu elektronika dipasangkan sebuah komponen yang bisa menanggulangi hal tersebut, yaitu berupa kapasitor. Ini kapasitor ya, C1, C2, C3 ini kapasitor. Kapasitor yang di sini digunakan fungsinya sebagai kopling. Nah, fungsi kopling kapasitor ini
kita kembalikan kepada konsep kerja dari kapasitor tersebut. Yang namanya kapasitor pada prinsipnya hanya melewatkan arus AC dan akan menepis arus DC. Itu kita gunakan di sini, artinya dia bisa melewatkan arus AC ke dalam rangkaian tetapi menepis arus DC yang masuk ke kapasitor. Artinya di sini sinyalnya terisolir, jadi dia tetap masuk ke sini kemudian masuk ke transistor. Begitu juga untuk konsepnya pada output yang kita gunakan kali ini. Ini outputnya di sini juga menggunakan sebuah kapasitor coupling. Tujuannya supaya yang masuk di sini AC diproses dengan DC, kemudian keluarannya nanti juga AC. Harusnya arus AC. Nah, begitu juga untuk keluaran yang di sini, yang C. Kenapa kok harus dipasang C juga di sini? Ya supaya suaranya sebenarnya bisa kita lewatkan ke sini. Nah, kemudian R3 di sini untuk menaikkan level dari sinyal tersebut. Apa fungsinya untuk menaikkan level? Karena kalau tanpa resistor ini kita lakukan pengukuran di sini dengan di sini, itu sinyalnya akan dihasilkan dari sinyal positif ke 0. Artinya dia setengah gelombang. Tapi dengan kita tambahkan resistor di sini, dengan kita lakukan pengukuran di sini dan di sini, maka sinyal tersebut bisa sampai ke bawah 0. Artinya bisa berbentuk gelombang penuh. Jadi kalau masuknya di sini berupa sinyal sinusoidal, ada satu bukit satu lembah, kemudian untuk outputnya kalau kita ukur di sini dia juga berupa gelombang penuh, nanti ada lembah ada bukit. Nah, sekarang apa gunanya resistor yang di sini? Ya, ini kan VCC-nya dari sini ya, ini inputnya. Jadi resistor yang di sini kita gunakan untuk pembagi tegangan saja, pembagi tegangan untuk bisa menyuplai dari transistor ini. Karena transistor ini tidak membutuhkan masukan yang besar, maka kita bisa lakukan seperti ini. Cukup saja untuk men-trigger dari transistor ini. Itulah kelebihan transistor yang bisa kita gunakan pada saat dia mendapatkan satu yang kecil di sini, dia bisa melewatkan yang besar dari sini. Dari kolektornya bisa dikeluarkan yang besar, atau dia bisa mengalirkan dari kolektor ke emitornya. Nah, dalam hal ini kita gunakan untuk outputnya adalah kolektor seperti ini untuk output sinyalnya. Inilah rata-rata konsep yang digunakan dalam penguatan sinyal suara. Penguatan sinyal suara masuknya di sini nilainya arusnya arus AC diproses dengan DC, kemudian dikuatkan dengan transistor, tergantung nanti dari nilai HFE transistornya ya, bisa dikalikan nanti dengan HFE, input dikalikan dengan HFE, maka didapatkan nanti outputnya di sini. Nah, perlu diingat fasanya berbeda, terbalik fasanya. Kondisi tersebut bagaimana mengatasinya? Kalau kita mau menyamakan fasanya dengan input, maka perlu kita tambahkan rangkaian seperti ini lagi, satu di belakangnya, tingkat yang kedua. Dan begitu juga kalau kita ingin menguatkannya lagi ke tingkat yang 3, 4, 5, itu bisa kita lakukan, asalkan tidak melebihi dari nilai IC maksimalnya dari transistor yang kita gunakan. Itu perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita coba lihat untuk lebih detail. Ya, ini rangkaian kita tadi. Ya, kalau kita lihat di sini berarti kalau untuk penguatan konsepnya tegangan ya, atau AV. Kalau AV berarti kemudian kalau untuk AI atau untuk arus, I out per I in. Nah, sekarang kita coba berikan input di sini satu input ya. Kalau inputnya kita berikan di sini, coba kita beri 1 miliampere untuk arusnya. Kemudian untuk tegangannya kita berikan 10 milivolt saja. 10 milivolt saja.
Kemudian untuk output yang dihasilkan di sini, outputnya kita menggunakan C di sini ya. Nanti akan didapatkan outputnya 400 mV. Kemudian untuk arusnya 15 mA. Kalau kita masukkan di sini nilai ini ke rumus tadi 40 ya penguatannya ya. Berarti dapat sini 40 ya. Ya, dapatkan nilainya sini 40. Nah, kemudian kalau untuk I-out-nya berarti nanti akan kita dapatkan nilainya juga 15 ya. Ya. Hasilnya 15 di sini. Nah, kemudian untuk nilai AP-nya itu juga menggunakan konsep yang sama seperti ini. Kalau AP berarti Pout per Pin ya, Pout per Pin. Nah, di sini berapa kira-kira nilai P-nya? Yang perlu kita ingat juga ya, kalau P itu konsep dasarnya adalah V dikali dengan I. Ini yang harus kita tahu untuk mencari nilai power atau daya. Untuk P-nya di sini, P untuk inputnya berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 ya. 1 kali 10 pangkat min 5 watt. Kalau kita jadikan dalam bentuk miliwatt, maka 1 ya, 0,01 miliwatt ya. Sementara kalau untuk outputnya berapa kira-kira kita dapatkan? Berarti kalau kita jadikan dalam bentuk watt, dia berarti 6 kali 10 pangkat min 3 ya. Atau kalau kita jadikan untuk miliwatt, berarti dia 6 mili. Nah, kita masukkan nilainya ini untuk yang di sini. Sementara untuk inputnya adalah 0,01 600 ya. Ya, 600. Ini untuk AP-nya. Nah, kalau kita bandingkan di sini nilainya tersebut, kalau kita menggunakan konsep outputnya ini langsung juga bisa kita dapatkan sama dengan AV dikali AI ya. Kalau kita lihat di sini AV-nya berapa nilainya di sini? AV-nya 40 ya. 40. Sementara AI-nya 15, berarti juga dapat 600. Hasilnya akan sama antara ini dengan yang ini. Nah, itulah konsep sederhana yang ada pada rangkaian penguat yang umum digunakan untuk penguat sinyal suara. Jadi kita sebutkan tadi di sini sinyalnya, kita anggap sinyalnya itu adalah sinyal arus AC. Dia membentuk satu bukit dan satu lembah ya. Ini garis X-nya. Kemudian untuk output yang dihasilkan di sini berarti sinyalnya itu dalam bentuk lembah dulu, baru dia bukit ya. Kalau untuk mau menyamakan hasilnya ini dengan yang ini fasenya supaya sama, kita tambahkan satu lagi persis rangkaian penguat ini di belakangnya satu lagi, maka outputnya akan kembali kepada input awal fasenya. Saya kira itu saja untuk materi kita, signal amplifier menggunakan sebuah transistor, di mana kita implementasikan transistor untuk penguat sinyal suara. Kita ambilkan sebuah contoh rangkaian, kemudian kita berikan contoh nilai masukan dari sinyalnya berapa, kita dapatkan outputnya berapa. Kalau kondisi seperti tadi berarti AV-nya kita dapatkan penguatan 40, sementara untuk AI-nya itu 15, kemudian AP-nya yaitu 600. Ternyata gampang kan untuk rangkaian penguat dengan menggunakan transistor ini. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.